Siapa saja yang berhak mendapatkan naungan Allah? Muhibbun, orang yang mencintai karena Allah. Afifun, orang yang menjaga harga dirinya. Nasyiun, orang yang hidup beribadah kepada Allah. Mutasaddiqun, orang yang senang bersedekah, wa bakin, dan orang senantiasa yang sedih, yang ibadah, menangis kepada Allah. Musallin, orang yang taat ibadah, melakukan sholat, yang hatinya berkaitan dengan masjid. Wal imamu bi'adlihi, dan seorang pemimpin bi'adlihi, dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izzah jamil hadirina fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan segenap para tamu undangan, para jemaah majlis Gerbat Rotibul Haddad wal Aqaid Seket. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sahibil bait Haji Quraisy dan istrinya serta keluarga besarnya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus subai, ay hadza babus subai. Adapun ini adalah bab yang ketujuh. Maksudnya bab yang nasihat-nasihatnya masing-masing terdapat 7 nasihat. 7 nasihat, halaman 50 ya, halaman 50. Jadi insya Allah ini tinggal berapa lembar halaman lagi, insya Allah khatam kitab kita ini. Insya Allah kalau istiqomah bisa lebih cepat khatamnya. Wa fihi asyratu mawa'idha, wa fihi, dan ialah di dalam babus subai asyratu mawa'idha, adapun 10 beberapa nasihat. Ada 10 nasihat. Khamsatun akhbarun, adapun 5 akhbarun adalah hadis-hadis Nabi. Wal baki, dan adapun sisanya asarun adalah asar, yakni dauh dari para sahabat Nabi ataupun dauh dari para tabi'in. Jadi di bab subai ini terdapat nasihat-nasihat yang masing-masing isinya 7. Dan di dalam bab ke-7 ini ada 10 nasihat, yang 5 diantaranya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya adalah dawuh-dawuh dari para sahabat Nabi dan juga nasihat-nasihat dari para tabi'in. Al-maqalatul ula, adapun ini adalah nasihat yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Sab'atu nafarin, adapun 7 kelompok, adapun 7 golongan. Yuzilluhumullahu, yang ialah memberi naungan, hum kepada mereka 7 kelompok. Allahu, siapa Allah, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan Allah, di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh, yauma la zilla, di mana la zilla tidak ada naungan, di mana hari tidak ada naungan, illa zillu, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yahmihumullahu, menjaga humullahu kepada mereka Allahu, siapa Allah, fil mauqifi, pada padang mahsyar, minal makarihi, dari perkara-perkara yang tidak disukai, minal makarihi, dari perkara-perkara yang tidak disukai. Ada 7 kelompok, katanya Kanjeng Nabi, yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Hari di mana harta sebanyak-banyaknya tidak bermanfaat, pangkat setinggi-tingginya tidak ada manfaatnya, anak sekuat-kuatnya sebanyak-banyaknya juga tidak bermanfaat, kecuali orang-orang yang hatinya senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang jernih, dengan membawa hati yang bersih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana hari seseorang lari dari sahabatnya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari saudaranya, lari dari rekan-rekannya, di mana pada hari tersebut merupakan hari yang memang hari yang ditanyakan hitungan amal disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kenal sahabat pada hari itu. Yang sekarang bersahabat di dunia ketika hari itu yang tidak ada sahabatnya. Hadza yaumun nafsi nafsi, hari masing-masing, hari sendiri-sendiri. Dan konon ceritanya panasnya matahari hanya berjarak sejengkal di antara kepala kita, dan tidak ada yang mampu menaungi kecuali hanya naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enak teritan, kalau sekarang nyaman, sampean panas ingin berteduh bisa di bawah pepohonan yang rindang. Panas seharian kerja bangunan, panas seharian ngojek, panas seharian nguli, bisa pulang. Sampai di rumahnya bisa minum. Tapi kalau di padang mahsyar mau lihat demah, dengan demah, nyari penaungan demah, tidak ada naungan kecuali 7 naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 7 kelompok. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang adil. Dikatakan bahwa pemimpin itu adalah wa man nazara fi syai'in min umuril muslimina. Wahwa adapun imamun adilun kullu man adalah setiap orang nazara yang melihat siapa man fi syai'in di dalam sesuatu min umuril muslimina, nyatanya dari perkara-perkara orang-orang muslim, minal wulati, nyata pertanggungjawabannya LPJ-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dengan skala kecil kita memimpin tubuh kita memimpin diri kita. Kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, dikasih otak, dikasih kaki. Dibawa kemana seluruhnya? Apakah dibawa ibadah kepada Allah ataukah durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Misalnya skala yang sederhana, skala yang standar, skala yang pertengahan di dalam rumah tangga, kita sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, apakah kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita untuk istri kita, ataukah hanya kita sekedar sebagai namanya saja sebagai seorang suami tapi tidak pernah memberikan nafkah. Nah, ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak adil, maka tempatnya adalah di neraka. Tapi kalau adil, orang tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan. Atau skalanya yang lebih besar, misalnya sebagai pengasuh pesantren, atau sebagai aparatur negara, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai dewan. Maka seluruhnya apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang disebutkan tadi, seluruhnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan imamun adilun ini artinya adalah at-tawassut fil amraini, tengah-tengah di dalam dua urusan. Jadi tidak condong kanan, tidak condong kiri, namanya imamun adil. Misalnya seorang suami yang telah memberikan hak-haknya kepada istrinya, yang memberikan kewajiban-kewajiban kepada istrinya, ini disebut dengan seorang suami yang adil. Pera esoro rakora melolo, esoro napang melolo, esoro agentang melolo, kan tak pernah diberikan hak-haknya. Ya, suami tersebut adalah suami yang tidak adil. Nah, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah yang diceritakan oleh para ulama bahwa ada beberapa sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat adil yang sangat luar biasa saat memimpin. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Suatu saat beliau melantik seorang gubernur yang bernama Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Ketika beliau sudah dilantik, maka Amr bin As menjadi seorang pemimpin di Mesir. Sementara Khalifah Umar bin Khattab menjadi presiden ataupun khalifah di Madinah. Satu saat khalifah atau gubernur yang bernama Amr bin As ini membangun sebuah istana yang sangat besar, yang kebetulan istananya ini berdampingan dengan gubuk yang jelek yang sudah mau hancur. Gubuk tersebut miliknya orang Yahudi. Karena memang Amr bin As ini seorang pemimpin yang punya hak otoritas yang luar biasa, maka pada saat itu Amr bin As menggunakan haknya, menggunakan otoritasnya sebagai pimpinan. Digusur begitu saja rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi yang sudah reot dekat dengan bangunannya Amr bin As ini dibongkar begitu saja, hingga akhirnya orang Yahudi tadi tidak terima. Ketika tidak terima, orang Yahudi tadi datang ke Madinah melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Sayyidina Umar, saya ingin melapor bahwa ada satu kejadian, ada ketidakadilan yang terjadi pada rakyat kecil. Saya seorang Yahudi, saya punya rumah, memang rumah tersebut sudah reot, rumah tersebut sudah hancur, akan tetapi rumah tersebut punya banyak kenangan di dalam diri saya, karena rumah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua saya. Rumah tadi mau dibeli sama Amr bin As, tidak saya kasih. Alasannya ingin dibuat masjid, juga tidak saya kasih. Tapi Amr bin As menggunakan kekuatannya, menggunakan otoritasnya, menghancurkan rumah saya. Apa yang dikatakan oleh imam atau khalifah Umar bin Khattab? Wahai orang Yahudi, kamu ambil tulang. Saat itu disuruh ambil tulang. Tulang onta yang tersisa di tong sampah itu diambil. Setelah diambil, diserahkan kepada khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan pedang. Saat mengeluarkan pedang, tulang tadi hanya digaris lurus seperti angka alif, digaris lurus, seret, kemudian di bawahnya seperti angka kasroh. Ini kamu antarkan kepada Amr bin As, kasihkan Amr bin As. Ketika dibawa nyampe kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, ini ada salam dari Umar bin Khattab. Amr bin As ketika menerima ini gemetaran, wajahnya memerah, takut. Dan diceritakan bahwa orang-orang tidak pernah melihat takutnya Amr bin As seperti takut kejadian waktu menerima tulang dari Umar bin Khattab. Maka ketika ditanya, wahai Amr bin As, kenapa engkau begitu takut, begitu khawatir? Yang kau terima hanya sebuah tulang. Kenapa engkau begitu takut? Ini merupakan pesan yang sangat menusuk kepada diriku, katanya Amr bin As. Ini merupakan pesan yang sangat menusuk bagiku. Yang pertama adalah beliau mengirimkan tulang, bahwa tulang tersebut merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada diri saya. Andaikan dikatakan menggunakan lisan, wahai Amr bin As, ingatlah engkau terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap makhluk yang hidup dunia akan hancur, akan menjadi tulang belulang. Tidak selamanya engkau berkuasa. Maka ketika engkau berkuasa, jadilah sosok seperti garis yang lurus yang digariskan oleh Umar bin Khattab. Maka kalau engkau tidak berani atau tidak bisa ikut garis yang lurus seadil-adilnya pemimpin, maka aku yang akan meluruskanmu menggunakan pedang yang ada di bawah ini. Itu gambar pedangnya ini. Seketika itu tidak jadi Amr bin As untuk membongkar rumah Yahudi tadi. Tidak jadi. Akhirnya apa? Ketika diceritakan seperti itu, Yahudi bilang bahwa Islam ini adalah agama yang membawa keadilan. Ketika itu Yahudi tadi masuk Islam, syahadat. Ini barokahnya pemimpin yang adil. Pemimpin sekarang kan enggak seperti itu. Di mana yang banyak uangnya, di situ yang berkuasa. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syabun nasha'a fi ibadillahi ta'ala. Wa syabun, dan pemuda nasha'a yang hidup, siapa pemuda, fi ibadillahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay artinya ibtada'a umrahu fiha wa multabisan biha. Ay artinya ibtada'a memulai siapa pemuda umrahu kepada usianya pemuda, fiha di dalam ibadah kepada Allah, wa multabisan dan terus menerus siapa pemuda, wa multabisan dan terus menerus biha di dalam ibadah kepada Allah. Wa khusso, dan dikhususkan asyabu apa pemuda, li'annahu karena sesungguhnya pemuda mahallus syahwati adalah objeknya
syahwat. Kenapa yang disebutkan yang kedua, pemuda yang hidup di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mendapatkan naungan? Karena kalau masih pemuda, ini cocok kalau diarahkan kepada santri misalnya ya, kepada santri yang waktu usia masih kecil 18 tahun atau usianya masih 15 tahun masih seneng main-main, trek-trekan atau ya main gonceng dengan cewek, nongkrong di pinggir jalan, agitaran, arokoan, masih senang-senang seperti itu. Tapi ternyata usia yang seperti itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang besar, anugerah yang utama, yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak segan-segan memberinya hadiah. Apa hadiahnya? Kelak akan mendapatkan naungan di hadapan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk pemuda. Contohnya kayak sampean, pemuda yang belum menikah, begitu kan? Kalau kayak misalnya saya ini kan bukan pemuda lagi kayaknya lah ya. Pemuda, Be? Oh, masih muda saya, Be. Jadi ini bisa diarahkan kepada santri. Ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, warajulun zakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Yang ketiga adalah warajulun zakarallaha, orang zakarallaha, zakaro yang senantiasa berzikir siapa rajul Allah kepada Allah bilisanihi dengan lisannya rajul au qalbihi atau dengan hatinya rajul, senantiasa berzikir kepada Allah, tidak lupa berzikir kemana-mana, bawa tasbih tetep ataupun tasbih yang biasa dipakai itu, senantiasa zikir kepada Allah. Khalian minan nasi, khalian hale menyendiri minan nasi dari manusia, tak senang ke keramaian, yang senang senantiasa berzikir kepada Allah. Au minal tifati lima siwallahi, atau minal tifati dari menoleh lima terhadap sesuatu siwallahi ta'ala selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, ketika berzikir apa yang terjadi bagi seseorang tadi? Fafadat ay salat ainahu, lalu mengalir, ay artinya salat, mengalir, ainahu apa kedua matanya, apanya? Dam'an, air matanya. Berzikir kepada Allah, tak cuma berzikir tapi sambil menangis. Ya Allah, ketika bilang Allah ya Rasulullah, menangis, betul-betul ingat, rindu kepada Rasulullah, betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nangisnya tadi min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mendapatkan naungan Allah, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang keempat adalah warajulun, dan seseorang qalbuhu yang adapun hatinya rajul, muta'alliqun ialah senantiasa bergantung bil masjidi dengan masjid. Jadi marbot, takmir masjid, senang ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, jamaah di masjid, sajadahnya imam diamparkan, AC di masjid dihidupkan. Tak cuma yodi itu, mari ngangkui pate berak yodi melolo ya tak orang masjid mengaji dah. Emike yodi begitu kan? Jadi semuanya mau sholat nyaman. Ini namanya orang yang hatinya berkaitan dengan masjid. Berkaitan dengan masjid, tapi saya harap amplop, tapi saya harap gaji. Nggak usah ngarep pala beri. Alhamdulillah tak beri. Ya tak apa-apa, cek nyaman mas. Masjid, cek nyaman masjid. Tapi pada emak apa senek kasih banyak ruh. Ya kan banyak ya beri lah. Iya kan? Setuju kan? Setuju mas. Hatinya senantiasa berkaitan dengan masjid. Meskipun rumahnya jauh, pakai motor, sholat tahajud ke masjid misalnya, tidak apa-apa. Sholat 5 waktu, baca Quran, tadarus, mari apa aja. Ya Arhamar Rahimin, ada di masjid. Itu namanya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seseorang yang hatinya memang betul-betul punya kaitan erat dengan masjid. Hatta ya'uda ilaihi, hatta sehingga ya'uda kembali siapa rajul ilaihi kepada masjid. Ay artinya qalbuhu, adapun hatinya rajul syadidul hubbi, ialah sangat cinta lahu kepada masjid, sangat cinta kepada masjid. Dia tak kun entar melolo tapi juga dibersihkan, sandalnya orang dibalik, WC-nya juga dibersihkan. Itu namanya muta'alliqun bil masjid. Ini kalau mau ke masjid kalau ada acara aja. Mulai beda acara pengajian, ngalah angge beda yade, muntah engko si alako tak ada acara aja benih rajulun muta'alliqun bil masjid. Enggak, rajulun muta'alliqun bil masjid itu setiap hari ke masjid.
Menikun momen-momen acara kapi orang itu yang terus nyaremu biasa. Nauzubillahi min zalik. Wali mulazamatil jama'ati fihi dan untuk terus-menerus berjamaah. Nah, ini ingat. Untuk terus berjamaah fihi di dalam masjid. Maka sampai tak segan-segan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata li jaril masjid. Tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Artinya apa? Lebih diutamakan untuk solat di rumahnya bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid. La sholata maksudnya solat di rumahnya tidaklah sempurna kecuali orang tadi solatnya di masjid. Cero mana semak coro kan ngatep ngeromana. Apa jeng tak pernah ke masjid. Jumatan luar. Mu'allikum min masajid dari dimma. Mau nyari sombongan masjid, cakang. Ini kelero ini. Kelero. Pedas ya kritiknya ya. Enggak kan namanya ngaji kan. Mau ngaji alam terus ibu nih ngajinya. Panampu alam melulu. Kemudian yang kelima warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan yang kelima rajulun seseorang tasaddaqa yang senantiasa bersedekah bi shadaqatin dengan satu sedekah. Artinya sedekah tatawwu'i dengan sedekah sunnah. Tapi sodakohnya ndak riya, tapi sodakohnya tidak dipamerkan kepada orang lain, sodakohnya tidak di-share kepada orang lain. Fa'akhfaha, lalu merahasiakan siapa rojul kepada sodakoh. Artinya katamaha anin nasi. Artinya katamaha menyembunyikan siapa rojul kepada sodakoh anin nasi dari pandangan orang lain. Beri ya tak ngetak lah, beri tak ngetak. Tapi itu sulit sulit. Kita memang mentalnya manusia rata-rata karakter-karakter yang ingin dipuji oleh orang lain. Muntah ejeling bi orang tak sedekah. Mun ejeling bi orang seneng. Ya nyaman mental ingin dipuji ya begitu. Ya termasuk saya itu maksudnya saya. Jadi aburi orang rambena orang, ya deun orang. Saya stona kelero guys. Kelero cepon kitab Nasoihul Ibad. Falam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu. Yang dimaksud dengan fa'akhfaha menyembunyikan itu gimana? Falam ta'lam, maka tidaklah tahu shimaluhu apa tangan kirinya rojul, tidak tahu ma kepada sesuatu sona'at yang melakukan yaminuhu apa tangan kanannya rojul. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Itu yang dimaksud dengan merahasiakan sodako. Maksudnya gimana? Tak siaran ke yang lain sampai dikatakan tangan kirinya saja itu tidak tahu, saking rahasianya sodakoh yang diberikan kepada orang lain. Artinya lau qadarat ashimalu. Lau qadarat artinya yang andaikan mampu ashimalu apa tangan kiri rojulan kepada seseorang mustaiqidon yang sadar ma'alima sodakotal yamini. Ma'alima tidaklah tahu siapa rojul sodakotal yamini kepada sodakohnya tangan kanan lil khofahu karena samarnya tangan yang kiri, Wakila dan dikatakan al muradu min an yaminihi wa shimalihi minan nasi. Wakila dan dikatakan al muradu adalah yang adapun yang dimaksud min an yaminihi ialah dari lafaz an yaminihi wa shimalihi minan nasi dari manusia. Kemudian yang keenam warajulani tahabba, dan yang keenam dua orang tahabba yang saling mencinta siapa keduanya. Ahabba kullun minhuma sahibahu. Artinya ahabba mencintai kullun minhuma siapa setiap minhuma dari keduanya sahibahu kepada kawannya yang lain. Mencintai fillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Soki dicintai, miskin dicintai, ta'andi dicintai. Bukan ketika miskin kemudian dibiarkan, ketika soki, oh bos, oke bos, tenang bos, begitu kan. Ketika soki, halo bos, begitu. Nak keliru. Iya miskin pakun ke kanca, iya soki pakun ke kan. Itu namanya orang yang saling mencintai karena Allah. Artinya li talabi ridallahi ta'ala la li gharadin dunyawiyin. Mencintai lil talabi ridallahi, mencari ridhonya Allah, la li gharadin dunyawiyin, bukan karena mencari dunia,
Fajtama'a ala dzalikal hubbi, lalu berkumpul siapa kedua orang tadi ala dzalikal hubbi, atas cinta itu. Waftaroko, dan berpisah siapa keduanya alaihi, atas cinta itu pula. Jadi mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Artinya istamarro ala mujtama'ihima hatta farraqo bainahumal mautu. Artinya istamarro, senantiasa berlanjut siapa keduanya ala mahabbatihima, atas mencintai keduanya, hatta farraqo bainahumal mautu, sehingga farraqo memisah bainahuma, di antara keduanya, al mautu apa mati. Tidak ada yang bisa memisahkan di antara keduanya kecuali mati. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang berhak mendapatkan naungan Allah, yauma la dzilla illa dzillu, di mana tidak ada hari, tidak ada bayangan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba. Wa rajulun, dan seseorang atau seorang laki-laki, da'athum ra'atun, yang mengajak hu kepada rajul, imra'atun, siapa seorang perempuan, zatu jamalin, yang memiliki paras yang cantik, ila nafsiha, kepada dirinya perempuan. Fa'aba ay imtana'a, lalu enggan, ay imtana'a artinya tidak mau siapa rajul, digoda sama perempuan. Bang, sini lah bang, masuklah bang, cari apa bang? Ini bang, ada kopi yang baru bang, kopinya enak bang, kopi susu, sebelah kiri sebelah kanan bang. Lah ini tak mau tretan ketika dirayu. Beda halnya kan sekarang yang banyak ngevlog itu malah yang dicari perempuan-perempuan yang ada di pinggir jalan, dicari sama dia kan, sambil di vlog. Mbak, berapa semalam mbak? 400. Kemahalan mbak, 200 saja ya mbak ya. Ya kalau 200 ya tanggung sendiri, masalahnya kan ngaruh kan. Jadi kalau memang orang itu betul-betul orang yang mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pertolongannya Allah, ketika diajak oleh seorang perempuan yang memang parasnya cantik sudah, cek radinongku, dia mengatakan apa yang dikatakan, waqala bilisanihi au biqalbihi zajron laha anil fahisyati. Waqala, dan menjawab siapa rajul bilisanihi, dengan lisannya rajul, au biqalbihi, atau dengan hatinya rajul, zajron, karena mencegah laha, terhadap perempuan, anil fahisyati, dari perbuatan zina. Apa yang dikatakan rajul tadi? Inni akhafullaha ta'ala, wahai perempuan, ini sesungguhnya aku, akhafullaha, akhafu, takut siapa aku, Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Digoda sama perempuan, bilang kok takut, ini malah menggoda perempuan tak menggoda lewat pinggir jalan, ciciu cuit, kan repot. Muntah di secara nyata lewat media. Ini kan repot jadinya. Harusnya mengucapkan inni akhafullah ta'ala, saya takut kepada Allah. Ya Allah. Waqad nazama hadhihi sab'ata Abu Syamata. Waqad nazama, dan benar-benar nazama, mengarang nazam, hadhihi sab'ata, kepada tujuh bilangan ini, Abu Syamata, siapa? Imam Abu Syamah, minal bahri tawili, dari bahar tawil. Faqala, lalu berkata siapa Abu Syamah. Bahar tawil itu fa'ulun mafa'ilun diulang 4 kali. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Coba ini. Wa qala nabiyul mustafa inna sab'atan yuzilluhumullahul azimu bizillihi, muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa bakin
musallin wal imamu bi'adlihi. Qala an-nabiyul Mustafa, bersapa siapa Nabi al-Mustafa yang terpilih, inna sab'atan, sesungguhnya 7, yudhilluhumullah, yang memberikan naungan, hum kepada 7 golongan, Allahu, siapa Allah, al-azimu, yang agung, bizillihi, dengan naungan Allah. Siapa saja yang berhak mendapatkan naungan Allah? Muhibbun, orang yang mencintai karena Allah, afifun, orang yang menjaga harga dirinya, nasyiun, orang yang hidup beribadah kepada Allah, mutasaddiqun, orang yang senang bersodaqah, wa bakin, dan orang senantiasa yang sedih, yang ibadah, menangis kepada Allah, musallin, orang yang taat ibadah, melakukan solat, yang hatinya berkaitan dengan masjid, wal imamu bi'adlihi, dan seorang pemimpin bi'adlihi, dengan adil. Wal maqalatu tsaniyatu wallahu a'lam bisawab.